ikan bandeng kelaparan. Yang jawab salamnya nggak kenceng, saya doakan pantatnya bisulan. Assalamualaikum ala man ittaba'ar rasul warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala nikah sunnatun min sunani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwal asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Al-ayah amma ba'd. Segala puji milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah yang esa, yang tunggal. Dalam Al-Quran Allah berfirman, bersumpah, bahkan mentakkidkan qul huwallahu ahad. Allah itu satu. Tapi dengan yang satu apa kata Allah? Allahus samad. Seluruh alam semesta, jagat, langit, bumi dan seluruh isinya, as-samad, memohon perlindungan, bergantung diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gimana itu terjadi? Ketika kita sedang membutuhkan, kita akan menyebut secara otomatis Allah, Allah, Allah. Angin bertiup kencang, tak pernah sebut yang lain Allah. Gunung bergoyang-goyang, Allah. Nahkoda melewati lautan, gumpalan ombak datang menghampirinya, menggoyang itu kapal, tak pernah dia sebut lain kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Kita semua yang ada di sini butuh kepada Allah. Allah yang hakiki, Allah yang abadi, kekal, tak pernah mati. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua selain Allah makhluk yamut, mati. Saya mati. Pak RT juga mati. Pak Lurah, apalagi itu ya, semuanya akan mati. Artinya apa? Kita semua butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang tak pernah mati, yang kekal abadi. Kedua mempelai misalkan hari ini yang sedang berbahagia berbulan madu berjalan bersama, seakan-akan dunia milik berdua, yang lain numpang semua kontrak, ya nggak bakal lama. Misal salah satu di antara keduanya meninggal dunia, misal istri meninggal, apa kata suami? Walaupun istri cantik jelita, Israel datang tiada berharga. Suami menangis sebelah mata sambil mikirin siapa baginya norat. Siapa kan tidak ada yang abadi, suka sehari, 2 hari, seminggu, sebulan bulan. Kira-kira kalau lihat suami seperti itu apa bu? Istri dalam kubur nangis. Teganya hatimu permainkan cintaku, sadisnya caramu mengkhianati aku, sakitnya hatiku, hancurnya jiwaku, di atas kuburku kau sedang berjumbu. Sakitnya tuh di sini di alam kuburku, sakitnya tuh di sini tak kenal Rasulmu, sakitnya tuh di sini tak baca ayatmu, sakitnya tuh di sini disiksa malaikat. Itu kalau cipata, saya nggak bisa gitu. Ya, yang pertama pujian hakiki kepada Allah. Yang kedua salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang manusia, he is the best man, super power manusia yang membangkitkan seluruh alam jagat raya. He is the best man in the world, manusia yang paling indah. Sehingga apa? Allah di hadapan seluruh manusia, seluruh para anbiya wal mursalin, apa kata Allah? Laulaka ya Muhammad. Kalau bukan karena engkau wahai Muhammad, gak akan saya ciptakan surga, gak akan ciptakan seluruh alam
kalau bukan baginda agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang hadir di sini kita diakui umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bisa berdampingan kelak di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal al-mukarram al-mu'azzam yang sama-sama kita hormati daripada sahibul hajat. Di sini keluarga besar Bapak Rombon beserta keluarga yang telah mengadakan walimatul ursh dan walimatul khitan. Mudah-mudahan keluarga beliau semua diberikan kesehatan yang sempurna, amin. Dimudahkan rezekinya dan dikabulkan hajat-hajatnya. Tak lupa daripada keluarga besar pula dari Bapak Selamet yang telah jauh-jauh mungkin datang dari Karangenda. Mudah-mudahan hadirnya beliau menyaksikan daripada anak-anak putra-putri beliau dinikahkan hari ini menjadi wasilah silaturahmi akan kekal abadi di dunia sampai akhirat, amin ya rabbal. Yang tak terlupakan yang sedang berbahagia tentunya Kakanda Ridwan beserta Adinda Tarika Umi Kulsum. Mudah-mudahan beliau berdua yang sedang berbahagia, hatinya berbunga-bunga, dijadikan keluarga yang sakinah, keluarga yang bahagia di dunia sampai kelak di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal. Tadi disinggung daripada sambutan dari Karangenda, ikan sepat, ikan gabus. Saya tambahin ikan sepas, ikan gabus berendam di air tawar. Lebih cepat, lebih bagus. Perut kita udah pada lapar. Hadirin yang berbahagia, nikah dalam kitab Mukasyafatul Qulub kata nikah ada 4 huruf: nun, kaf, alif, ha. Nikahun. Apa itu nikah? Nikah adalah jalinan antara dua insan yang diikat dengan kata qabil itu. Di situ dibacakan ikrar, tablik, apa namanya itu, syi'at taklik, di mana tanggung jawab seorang suami terhadap istri dunia akhirat akan ditanggung oleh kedua. Kalau masih remaja belum menikah, ya, seorang perempuan orang tua, al jannatu fi tahta aqdamil ummahat, surganya seorang anak ada pada orang tua. Ketika seorang suami qabiltu nikahaha wa tazwijaha bi badril marbun halan, saat itu pula perhalian perjanjian, tanggung jawab sakral dunia akhirat yang akan menjadi tanggung jawab seorang suami. Maaf, satu helai rambut yang dilihat oleh orang yang bukan muhrimnya akan menjadi tanggung jawab di akhirat kelak. Satu rambut, satu api neraka yang akan menerobos dan membakar diri. Hadirin yang berbahagia, lantas bagaimana pernikahan itu? Setiap manusia yang nikah pasti pengen sakinah, mawadah, warahmah, bahagia dunia, bahagia akhirat. Nikah yang pertama nun, ni'matun. Mau nikmat. Apa itu nikmat? Nikmat bahasa Arab, bahasa Indonesia juga sama, nikmat. Baik nikmat dunia maupun nikmat akhirat. Pernikahan. Nikmat dunia bagaimana? Tanya keduanya. Ya? Apa nikmat dunia? Ya. Kalau malam biasanya begitu. Nikmat akhirat di mana seorang suami mampu menumpukan, mampu menaungi, menjaga keduanya daripada keburukan-keburukan, kekurangan-kekurangan yang akan menjadi kebahagiaan dunia dan akhirat. Sehingga apa? Seorang istri masuk surga, kata Rasulullah, paling enak-enaknya istri. Kalau jomblo dosa tanggung sendiri. Istri cuma taat pada suami, ya, merindukan suami, senyum terhadap suami. Maka dalam kitab Al-Usburiyah, seorang istri yang mencium telapak suami itu diberi pahala oleh Allah seperti mencium Hajar Aswad yang ada di Mekah. Tuh, cuma nyium doang. Apalagi kalau suaminya itu, oh bener, Aswadnya betul. Ya, itu cuma mencium tangannya saja. Sehingga apa? Rasul mengatakan man somat istri
wa sholat sholaha wa hafidhat farjaha qila laha idkhulal jannah min haitsu asyi'ta. Seorang perempuan yang taat kepada suaminya, dia hanya sholat saja wajib, sunnah nggak pernah. Wa shomat puasa Ramadan doang, nggak pernah puasa Senin Kamis, puasa Rajab, puasa apa sebagainya, Tarwiyah, Arafah, cuma sholat puasa. Apa kata Rasulullah? Ilalaha udkhulul jannah min haitsu syi'ta. Masuk surga dari mana pintu yang engkau inginkan. Bagaimana ketika istri mampu tersenyum memandang suami, pembahagiaan suami itu surga, jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kaf. Apa itu kaf? Nikah. Kaf karomah, kasih dan sayang. Bagaimana kasih sayang suami istri? Tentu Rasulullah yang kita contoh, tentu Siti Aisyah sebagai istri Rasulullah. Bagaimana kehidupan beliau? Tidak ada satu kata pun Rasulullah lontarkan kata-kata yang jelek, kata-kata yang menyebalkan. Padahal kalau istri sudah biasa cemburu, istri Nabi 9. Rasulullah pernah lagi di rumahnya datang Ummi Kulsum, Zainab datang ke rumahnya melihat datanya Rasulullah bersama Aisyah. Zainab membuahkan satu bubur ayam yang sedang panas. Rasulullah datang, kemudian ditumpahkan di pangkuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak marah, Rasulullah tersenyum dengan kata-kata yang indah. Sehingga apa? Rasulullah dalam kehidupan mencerminkan dalam kehidupan, memanggil istrinya nggak pernah dengan namanya. Datang Siti Aisyah, nggak pakai Aisyah, ya Humairah, ya Humairah, wahai istriku yang pipinya kemerah-merahan. Padahal di zaman Nabi belum ada lipstick, belum ada blush on, ya, belum ada minyak yang lain-lain, nyong-nyong dan sebagainya itu, ya, belum ada, alami. Kenapa Rasulullah memanggil Siti Aisyah, ya Humairah, wahai istriku yang pipinya kemerah-merahan? Kalau Rasulullah di rumah, Rasulullah berdagang, Rasulullah berjualan, Rasulullah berperang, Siti Aisyah sebelum Rasulullah pergi mencium tangan, memeluk erat Rasulullah. Ketika Rasulullah pergi menunggu kedatangan, Siti Aisyah duduk di depan pintu sambil bersenandung menunggu kedatangan sang suami. Saking cintanya kepada Rasulullah, Rasulullah belum datang sambil sholawat, Ahmad ya Habibi, Ahmad ya Habibi, Ahmad ya Habibi, ya Habibi, salam alaika, salam alaika. Itu Siti Aisyah. Rasulullah Daud datang, dipeluk oleh Siti Aisyah dari kejauhan, disapa dengan senyuman. Kemudian beliau menyiapkan satu handuk khusus untuk Rasulullah datang dan mengelap sekujur badan. Rasulullah datang, cepika-cepiki, cium kanan, cium kiri. Handuk yang Siti Aisyah pegang, beliau elap dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, wajah, leher, dada, ke bawah lagi, semua dilap satu oleh Siti Aisyah. Sehingga apa? Menunggu si Rasulullah makan, Rasulullah menghidangkan dihidangkan makan oleh Siti Aisyah. Siti Aisyah di situ mengelap, kemudian lap tersebut tidak ditaruh. Lap itu apa? Dipegang lap itu, ditempelkan di pipi Aisyah sehingga lap itu mengering, nampaklah wajah merah di pipi Aisyah. Kemerahan jangan disebutkan, ya Humairah, wahai istriku yang pipinya merah-merah. Ya kalau mau nyontoh boleh bu, nanti ibu-ibu ataupun ini ya, mempelai putra sedang berbahagia, misalkan Kak Ridwan sedang pergi nangkok, ya, Mbak Tarika nunggu depan pintu. Kalau Nabi pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia, Kak Ridwan ya cintaku, bersenandung depan pintu. Kak Ridwan ya sayangku, Kak Ridwan ya kasihku, oh sayangku, Kak Ridwan I love you,
darling, I love you. Bersenandung depan rumah. Datang suaminya, sediakan anduk Mbak Kartika ya. Anduk tumpuk di atas leher, dari kejauhan langsung serobot. Wah, ya benar. Ya serobot, habis nakok serobot saja nggak apa-apa. Ya tawarin, Pak Ridwan mau kopi, teh, apa cucu? Ya tawarin. Setelah itu apa? Kak Ridwan suruh masuk, cuci tangan, makan, dilapin sekujur badan, wajahnya, lehernya, ketiaknya, pusernya, bawah pusernya, bawahnya lagi. Ikut Siti Aisyah. Terus apa Siti Aisyah? Jangan ditaruh, tempelkan di pipi Mbak Kartika. Insya Allah 5 menit pingsan. Ya, karena beda Rasulullah keringetnya wangi misik. Ya, kalau kita aduh bau karet. Itu yang pertama. Cinta yang pertama, kasih sayang. Zaman Nabi satu ingat, ridho suami akan menjerumuskan, akan membawa istri kemana dia melangkah. Di saat khalifah, di saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dalam kehidupan beliau ada seorang sahabat. Sahabat ini baru hari kemarin menikah, esok harinya mendapatkan panggilan perang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga apa? Dia bilang sama istri, wahai istriku, semasa saya berang, jangan pernah kau pergi kemana-mana tanpa seizinku. Akhirnya apa? Perang suami, ada kabar ayahnya sakit. Ketika ayahnya sakit, dia ragu, apakah saya datang ke rumahnya ataukah saya tidak datang ke rumahnya, karena suami sudah pesan sebelumnya. Akhirnya apa? Bagaimanapun keadaan sakitnya, di film dulu ya, zaman dulu, jangan zaman sekarang. Akhirnya apa? Kabarlah meninggallah seorang ayah. Sehingga apa? Wasilah sehari 2 hari Rasulullah menghampiri perempuan tadi berkata, wahai fulana, berbahagialah dirimu. Kenapa? Karena berkat kamu ketaatan kepada suamimu, ayahmu saat ini berada di tempat yang sangat gemerlapan dengan permata dan intan. Karena kau taat kepada suamimu, menjadikan orang tuamu masuk dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu zaman dulu. Kalau zaman sekarang ada HP ya, jadi jangan fanatik. Wah, belum ketemu suami, enggak, SMS, telepon, izin. Intinya apa? Ridho seorang suami menentukan bagaimana perihal istri ke depan. Dunia akhirat tadi akan menjadi wasilah. Karena apa? Ridhonya seorang suami. Ya, jadi itu nikah. Dan ingat, nikah semua amal ibadah yang tadinya dosa akan menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika jomblo, SMS yang bad cheat, ya, semuanya itu tidak benar. Kalau dalam syariat betul-betul ali syufi itu dosa. Ketemu malam mingguan dan sebagainya. Tapi ketika sudah menikah, apapun hal yang haram akan menjadi suatu amalan ibadah. Apapun itu bentuknya, itu senyum doang sudah ibadah, kerja dapat ibadah. Itu yang berkahnya daripada nikah. Yang kedua adanya khitan, ya, kita singgung sedikit. Khitan adalah kesunahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah ada hadisnya Ustaz tentang khitan? Apakah ada Al-Qur'annya? Iya, dalam Al-Qur'an khitan tidak disebutkan. Tapi dalam Al-Quran Allah berfirman, innallaha yuhibbul mutatahhirin, sesungguhnya Allah mencintai orang yang bersuci. Sejak kapan ada khitan? Di zaman ada dalam riwayat lain apa? Nabi Adam, ada yang mengatakan Nabi Ibrahim. Bagaimana sejarah khitan? Ketika Nabi Ibrahim di saat itu menikah dengan Siti Hajar. Dengan Siti Hajar bertahun-tahun menikah tidak mendapatkan keturunan, sehingga keesok harinya mendapat wasilah dari Allah supaya menikah dengan Siti Sarah. Pada saat itu Nabi Ibrahim umur 90 tahun, ya, belum dapat keturunan, sehingga mimpi bahwa
bahwasanya Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk menghitan. Lapor sama Siti Sarah, wahai Sarah, istriku, saya mendapatkan perintah dari Allah supaya aku menghitan akan diriku. Kata Siti Sarah, kenapa? Ini sudah perintah Allah, wahai istriku. Siti Sarah ketakutan. 90 tahun Pak, zaman itu belum ada kayak sekarang laser, belum ada apa-apa, sehingga Siti Sarah saking takutnya kalau suaminya menerapkan khitan tersebut, akhirnya Siti Sarah masuk ke dalam dapur, diambillah semua alat-alat dapur, pisau, parang, diambil semua, disembunyikan sama Siti Sarah, takut kalau suaminya melaksanakan perintah Allah itu. Sudah malam, Nabi Ibrahim mencari-cari ke dapur, ingin menjalankan perintah Allah itu. Di dapur, toleh ke kanan, toleh ke kiri, ke atas, gak nemu. Pisau gak tahu kemana, golok gak tahu kemana. Akhirnya dia ngelongok ke bawah dapurnya, tersimpan satu kampak. Akhirnya apa? Dibawa kampak tersebut menuju bukit. Ya, sampai di atas bukit, pakai kampak Bu. Ya, kira-kira gimana tuh? Ya, 90 tahun pakai kampak. Kira-kira kolot apa kolit? Akhirnya apa? Naik ke atas bukit atas izin Allah, merem matanya, cedel, kelewat, pergi. Putus ujung senapan. Setelah itu atas izin Allah datang malaikat Jibril, akhirnya disembuhkan seketika, sehingga pada waktu malam dia menghampiri Siti Sarah. Wahai Sarah, ini malam ini abang kepengin apa bang? Kepengin pokoknya dah. Akhirnya melaksanakan perbuatan itu, selaksana suami istri. Nah, ketika suami istri berlangsung selesai satu ronde bahasanya, dia bilang sama suaminya, Kakanda Ibrahim, ya sayang, kok malam ini kok beda ya? Beda kenapa? Kayak ada gitu-gitunya deh, nggak kayak biasanya gitu. Emang bagaimana? Pokoknya kerasa, katanya begitu. Akhirnya apa? Oh iya, saya lupa ngasih tahu Sarah, kalau saya tadi siang habis melaksanakan khitan, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh begitu wahai Ibrahim, rasanya beda katanya. Akhirnya apa? Jamaah-jamaah perempuan yang biasa dengan Siti Sarah kumpul-kumpul di masjid, bisik-bisik Siti Sarah, semalam suami saya habis dihitan kemarin, tahu nggak, rasanya beda loh. Akhirnya apa? Serempak satu rakyat di situ, satu padang pasir berada di situ, dihitan seketika berkat Nabi Ibrahim melaksanakan khitan. Itu artinya apa ya khitan? Tujuannya adalah innallaha yuhibbul mutatahhirin, untuk mensucikan bagaimana sesuatu yang ada di balik ujung senapan itu. Ya, supaya apa? Supaya suci, supaya dalam beribadah menjadi sesuatu yang tidak menghalangi sahnya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena waktunya sudah siang, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bisa menjadi santuhan, menjadi menambahnya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan khususnya untuk kedua mempelai yang hari ini dinikahkan, yang hari melaksanakan peresmian, mudah-mudahan Allah jadikan keluarga yang bahagia dunia sampai ke surga. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa bersama-sama. Angkat kedua belah tangan kita doakan khusus untuk kedua mempelai kita yang sedang berbahagia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Allahumma bi jahi Rasulillah wa li syafa'ati Rasulillah wa barakati Rasulillah an tarhamana wa aba'ana wa ummahatina ya ilahana ya rabbal alamin.
Allahumma inna nas'aluka kembali jami'a maqasidana wa ma nawaina min niyatin shalihah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Wadud, ya Wasi'al maghfirah. Pada hari ini ya Allah, pada detik ini ya Allah, Kau telah langsungkan pernikahan saudara kami ya Allah, Ananda Ridwan beserta adinda tercinta Umi Kulsum ya Allah. Mudah-mudahan pada hari ini ya Allah, wasilah daripada pernikahan ini ya Allah akan menjadi silaturahmi yang kekal abadi sampai ke surga ya Allah. Dan mudah-mudahan kedua mempelai yang hari ini Kau halalkan ya Allah akan menjadi keluarga yang bahagia senantiasa ya Allah, bahagia dunia sampai ke akhirat ya Allah, dan menjadikan kedua keluarga besarnya ya Allah keluarga yang semakin bahagia, keluarga yang semakin silaturahmi tak akan pernah putus, keluarga yang menjadikan keluarga yang akan menjadi silaturahmi bahagia dunia sampai ke surgamu ya ilahana ya rabbal alamin. Mudah-mudahan perkumpulan kita hari ini ya Allah bukan hanya di dunia saja ya Allah, tapi silaturahmi kami ya Allah, perkumpulan kami semua di sini ya Allah, perkumpulan yang sampai ke dalam surgamu ya ilahana ya rabbal alamin. Semoga kedua mempelai ini ya Allah, apabila Kau berikan keturunan nanti ya Allah, berikanlah keturunan sakinah, keturunan yang bahagia, keturunan putri yang solehah, anak yang soleh ya ilahana ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadli subhanaka rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi